Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hai Kak, jumpa lagi. Kali ini kita akan bersama pada mata pelajaran PAI. Ini adalah pertemuan pertama kita. Kita akan membahas bab pertama tentang Asmaul Husna, KD 3.3 dan 4.3. Baik kelas, before come to the subject, kita melihat dulu kompetensi dasar pembelajaran kita. Jadi kita akan membahas tentang Asmaul Husna mengenai Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami', Al-Basir. Jadi kompetensi dasarnya untuk 3.3 adalah memahami makna Al-Alim, Al-Khabir, Al-Sami', Al-Basir. Sedangkan untuk kompetensi 4.3-nya adalah menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan orang yang meneladani Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Selanjutnya kita akan melihat indikator pencapaian target kita atau indikator yang kita mau capai dalam pembelajaran PAI kali ini. Itu ada pengertian Asmaul Husna, kemudian pengertian Al-Alim, pengertian Al-Khabir, pengertian As-Sami', pengertian Al-Basir. Baik Kak, kita akan melihat hubungan antara Asmaul Husna dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih yang dimaksud dengan beriman? Well, apakah iman itu bisa kita lihat? Ketika kakak bernafas, menarik nafas yang dalam-dalam, kemudian menghembuskannya melalui hidung atau mulut, itu nafas yang keluar itu tidak terasa, tidak terlihat, tapi bisa terasa. Nah, seperti itulah ketika kita beriman. Beriman itu wujudnya kita tidak bisa lihat, tapi kita bisa merasakannya, dan juga kita bisa melihat implementasinya, yaitu yang kita bisa lihat. Ketika seorang mengatakan beriman dan tidak beriman, tentu ada indikator yang membedakannya. Itulah yang bisa kita lihat. Sebagai seorang beriman, kita diwajibkan untuk mempercayai Asmaul Husna, sifat-sifat Allah yang baik. Tentu kakak tahu bahwa rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kunci untuk mempercayai, meyakini rukun iman yang lain. Well, kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan melihat selanjutnya adalah pengertian Asmaul Husna. Apa sih Asmaul Husna itu? Saya kira semua sudah mengerti ya Asmaul Husna itu apa, tapi kita kembali mengulasnya sedikit. Jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama baik yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengenal ada 99 Asmaul Husna, tapi untuk kali ini kita akan membahas 4 saja, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, Al-Basir, As-Sami'. Alright Kak, kita akan melihat pengertian dari Asmaul Husna. Al-Alim. Al-Alim artinya maha mengetahui. Jadi Al-Alim ini berasal dari kata ilmun atau aliman, yang artinya sesuatu yang jelas. Kemudian Al-Alim artinya maha mengetahui. Artinya pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas ruang dan waktu. Allah maha mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak di mata kita maupun yang tidak tampak. Jadi Allah mengetahui yang
batin dan yang zahir. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Asmaul Husna Al-Alim. Beberapa di antaranya di sini Ustazah tuliskan ada Quran surat Al-Baqarah ayat 255 atau kita kenal dengan ayatul kursi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man tallazi yashfa'u indahu illa biizni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'udu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Yang artinya Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Selanjutnya Asmaul Husna Al-Alim dapat kita temukan pada Quran surat Al-Alaq ayat 4-5. Kemudian Quran surat Al-An'am ayat 59. Kemudian Al-Fatir ayat 38. Jadi ini hanya beberapa di antara Quran yang menjelaskan sifat Allah yang berkenaan dengan Al-Alim. Jadi kalian masih bisa menemukan pada ayat-ayat yang lain. Selanjutnya Kak, kita akan melihat Asmaul Husna Al-Khabir. Jadi ini sifat Allah Al-Khabir yang artinya Maha Teliti. Maha Teliti di sini artinya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang terlihat dan tersembunyi diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini pun hikmahnya adalah ketika kita berniat dalam hati, itu Allah sudah mengetahuinya. Tanpa kita melakukannya atau tanpa kita menunjukkannya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha teliti, sudah mengetahui apa yang ada dalam pikirannya kita. Dan ketika kita berdoa, meskipun kita tidak mengeraskannya, Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahuinya. Jadi beberapa ayat Al-Quran yang menceritakan, yang membahas mengenai Asmaul Husna ini. Di antaranya Quran surat Az-Zariyat ayat 20-21 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Quran surat Az-Zariyat ayat 20-21. Selanjutnya kita juga bisa menemukan sifat teliti Allah ini atau Al-Khabir pada Quran surat At-Taubah. Selanjutnya kita akan melihat sifat Allah As-Sami yang artinya Maha mendengar. Allah mendengarkan keluh kesah hambanya. Karena itu banyaklah berdoa dan memohon kepadanya. Jadi jangan khawatir Kak ya, berdoa apapun itu kita pasti akan didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
apapun yang ada dalam lubuk hatinya kita, pengharapannya kita. Jadi jangan pernah putus asa. Memohon kepada Allah, suatu saat nanti Allah akan mengabulkannya. Bukankah Allah Maha mendengarkan? Dan Allah juga Maha mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Jadi selalu berpikiran positif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa memanjatkan doa kepadanya. Jadi salah satu tanda orang beriman kepada Allah bahwa yakin bahwa doanya suatu saat nanti akan dikabulkan, meskipun belum saat ini. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kenapa sih Allah tidak mengabulkan doa saya mengharap seperti ini kok tidak dikabulkan. Suatu hari nanti Allah akan mengabulkannya atau menggantinya dengan yang lebih baik, karena Allah mengetahui saat tepat bagi hambanya untuk mendapatkan apa yang tepat baginya. Itu Kak ya. Remember, sebagai orang beriman, just keep your positive thinking to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun pengharapan kita, insya Allah akan terkabulkan. Kita bersandar saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa ayat yang terkait dengan sifat Allah As-Sami atau Maha mendengar. Di antaranya sini Ustaz tuliskan ada Quran surat An-Nisa ayat 48. Kakak bisa cari sendiri ayatnya ya. Kemudian Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Jadi ayat 256 ini setelah ayatul kursi yang tadi berkenaan dengan Al-Alim. Baik Kak, kita akan memasuki pembahasan Asmaul Husna yang terakhir pada bab ini, yaitu Al-Basir. Al-Basir artinya Maha melihat. Berasal dari kata basara yang artinya melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan segala sesuatu, baik lahir maupun batin. Beberapa ayat Al-Quran yang berkenaan dengan sifat Al-Basir ini diantaranya adalah Quran surat An-Nisa ayat 108 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 18. Kakak bisa mencek sendiri ya. Selanjutnya mari kita melihat bagaimana penerapan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi bagaimana Asmaul Husna ini menjadi inspirasi kita untuk melakukan kebaikan. Jadi Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami dan Al-Basir ini bisa menjadi inspirasi kita untuk percaya diri, tekun dan kerja keras, teliti, jujur, berhati-hati dalam berkata, menjaga penglihatan dan pandangan, berbaik sangka. Selanjutnya kita akan melihat hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Jadi ketika kita mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husnanya, kita akan mendapat hikmahnya untuk terdorong melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Kemudian memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya termasuk orang yang tidak merugi, ikhlas dan dalam beriman, tidak mudah putus asa dan mendorong untuk berbuat kebajikan. Demikianlah Kak pembahasan kita mengenai 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami dan Al-Basir. Semoga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bertambah seiring dengan kepercayaan kita kepada Asmaul Husna, menginspirasi kita untuk melakukan kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Well guys, sekarang kita sampai pada penugasan. Tugas kalian di sini ada 2. Yang pertama, tuliskan surah Al-Alaq ayat 4 sampai 5 dan jelaskan ayat itu berkenaan dengan Asmaul Husna yang mana. Kemudian yang kedua, tuliskan surat Asy-Syariyat ayat 20 sampai 21 dan jelaskan ayat tersebut berkenaan dengan Asmaul Husna yang mana. Tugasnya diupload di LMS ya, di Al-Learning di room KD 3.1. Jadi Ustazah minta kalau bisa dalam bentuk Word ya. Tapi kalau ada kendala dalam bentuk Word, dalam bentuk yang lain juga
bisa, yang penting masih bisa terbaca di LMS. Oke Kak, thank you very much for